Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba akan membuat tutorial penggunaan website e-commerce. Jadi ada dua tampilan penting, nantinya ada website untuk pengguna atau user dan website untuk adminnya. Kita akan pelajari dua-duanya. Sebelumnya kita buka dulu Scott dari examnya, kemudian Apache dan MySQL kita start. Nah, khawatir terjadi kebingungan ketika kita klik exam score-nya tapi nggak muncul. Contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, terjadi error seperti ini. Pada dasarnya exam is already running, pada posisi yang sudah jalan. Artinya ketika kita klik OK, bagian sini atau di bagian sini ini yang kita aktifkan. Klik 2 kali kemudian start kembali. Secara otomatis dia akan muncul. Nah, setelah itu kita menggunakan Mozilla. Awal kita harus benar-benar tahu tentang alamatnya. Kita ketikkan localhost ecom, kemudian e-commerce, klik enter. Secara otomatis dia akan masuk seperti ini. Nah, ini adalah tampilan utama dari website e-commerce. Nah, untuk adminnya khusus untuk e-commerce itu kita tap, kemudian kita copy, klik kanan dan copy, pindahkan ke tab, paste di sini, tetapi home-nya ini kita ganti menjadi admin. Admin biasa seperti ini, enter. Secara otomatis dia akan masuk ke dark login form. Oke. Kita ganti dulu username-nya admin dan password-nya juga admin. Klik enter. Jadi kita sudah sukses membuka dua tampilan. Pertama adalah website untuk tampilan utama yang digunakan oleh pencari informasi, dan kita di sini sebagai admin yang nantinya akan mengelola website ini, memberikan informasi-informasi ke tampilan utama ini. Nah, langkah pertama yang harus kita rubah yaitu adalah identitas dari website. Seandainya nanti kalian punya toko sepatu, toko baju, jilbab atau yang lainnya, secara otomatis di title ini namanya title, ini harus kita rubah dulu. Kemudian alamat ininya, alamat dari websitenya, kemudian di bagian bawah atau footernya ini juga kita akan rubah. Caranya kita masuk ke admin, kemudian di sini ada namanya profil toko online. Ini tinggal kita klik, kemudian kita ganti ecom, misalnya toko sepatu. Nah, meta deskripsi sama saja, kita samakan saja, nggak perlu ribet-ribet untuk nambah-nambahin kata. Kemudian ini tinggal identitasnya diganti, nomor rekening diganti, kemudian nantinya di sini juga narasinya ini akan masuk ke profil, ini diganti semuanya sesuai dengan objek penelitiannya atau website yang akan dibuat. Kemudian setelah itu kita klik toko sepatu, dan yang lainnya nanti bisa paham lah, bisa gantikan yang lainnya. Klik update. Secara otomatis kalau di sini yang lama masih menggunakan ecom, kemudian kita refresh seperti ini. Nah, dia akan menjadi toko sepatu. Kemudian di sini juga toko sepatu. Nah, masalahnya alamatnya ecom. Nah, kalau untuk alamat itu kita tinggal masuk ke folder htdoc-nya, exam htdoc. Di sini masih ada nama ecom. Nah, ecom ini kita ganti toko sepatu. Jadi artinya sebenarnya localhost itu memanggil folder di htdoc. Ketika htdoc-nya masih ecom, secara otomatis yang tampil di alamatnya adalah ecom. Tapi kalau sudah jadi toko sepatu seperti ini, nah sudah seperti ini yang ecom, secara otomatis nanti kalau kita refresh di sini akan gagal. Kenapa? Karena di sininya masih pakai ecom. Sini ganti. Sorry. Di sini nggak boleh ada spasi ya, boleh pakai underscore.
Atau kita copy aja di sini biar nggak lupa. Copy, kemudian paste di sini, localhost, pastekan di sini. Nah, otomatis dia bukan lagi e-com tetapi jadi toko sepatu. Di sini pun sama, ketika kita refresh dia akan gagal. Kenapa? Karena posisinya masih e-com. Di sini kita seperti tadi, kita copy, paste ke tab barunya, home-nya ganti admin, kemudian enter. Di sini usernya tinggal ganti admin dan admin. Oke. Alhamdulillah kita sudah bisa untuk mengedit halaman profilnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika narasi itu diganti, otomatis sini pun akan ganti. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika kalian menampilkan profil toko dari website ini, kalian masih menggunakan detail atau identitas dari yang website lama. Jadi harus diperhatikan. Selanjutnya ada kategori produk. Kategori produk ini adalah kumpulan yang sejenis atau barang yang sama di website yang nantinya akan dimasukkan produk. Jadi produk tersebut ada bagian yang misalnya toko sepatu wanita, toko sepatu pria, model anak-anak, model adventure segala macam. Itu nanti kita tinggal buatkan kategorinya. Saya contohkan begini. Dulu. Nah, di sini misalnya tambahkan dulu kategorinya. Contoh misalnya sepatu pria. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan lagi sepatu wanita. Kita simpan juga. Misalnya sepatu anak-anak. Oke, kita simpan. Kategorinya kita buat 3 saja, walaupun nantinya banyak, mau model pantofel, model high heel, segala macam itu bisa lah, paham. Ketika sudah dibuatkan kategorinya, tinggal mengisi produk yang sesuai kategori. Mengisinya di mana? Ada di produk. Nah, produk ini kita klik, kemudian tambahkan produk. Misalnya di sini nama produknya pantofel. Pilih kategori, secara otomatis ke sepatu pria, atau enggak di sini tambahin boleh pantofel pria. Kemudian misalnya beratnya 10 atau enggak 50 gram ya. Kalau sepatu agak berat, harga 250 seadanya. Kemudian stoknya kita buat benar ya. Oke. Kita buat stoknya 10. Kemudian deskripsinya nanti bisa kalian tuliskan panjang ataupun detail dari bahan sepatunya. Atau sepatu pantofel merek Ikor berbahan kulit asli Cipaduit Bandung yang sudah terkenal. Nah, ini kemudian browse, ini adalah gambarnya. Kita cari dulu, saya punya enggak gambar sepatu. Kalau enggak kita asal-asal ada dulu. Kebetulan saya nggak punya gambar sepatu. Coba kita ganti gambarin aja lah, nggak pakai sepatu. Kita simpan. Secara otomatis sudah masuk produknya. Apa hasilnya? Kalau kita klik produk di sini, pertama kategorinya akan muncul. Kita klik sepatu pria, berarti gambar yang tadi kita sepatu yang kita masukkan secara otomatis akan tampil. Kita klik detail, tulisan kita akan masuk. Nah, tulisan ini seperti ini. Di sini masih ada layout yang kurang pas, jadi
Kalau seandainya terjadi seperti ini tinggal kita enter saja di detailnya. Contoh misalnya diedit sampai kata asli, enter. Kemudian kita update lagi biar rapih, F5. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk mengisi kategori yang sepatu wanita pun sama akhirnya. Kita ketik produk, kita tambahkan, kita pilih nama dari ininya, misalnya heel contohnya ya. Masukkan ke suatu wanita, kemudian beratnya misalnya 30 gram, kemudian harganya misalnya 125. Oke, sama stoknya misalnya 10 aja lah. 10, kemudian nanti deskripsinya, klik browse, kemudian contoh gambarnya ini aja deh sementara, klik simpan secara otomatis. Ya, gambar yang salah, bentar, gambarnya ini PNG. Nah, jadi gambarnya harus JPEG ya, karena gambar item type-nya PNG dia nggak bisa. Kalau ini JPEG, coba kita pakai ini, kita open, simpan, alhamdulillah bisa ya. Nama produknya hilang, tinggal kita edit, tulis saja di sini. Heel, kategorinya sepatu wanita ya. Kemudian harganya beratnya tadi 30, harganya 125, kemudian stoknya 10. Oke, gambarnya sudah kita update, alhamdulillah. Jadi setelah itu kita lihat di produk, klik yang wanita, dia akan tampil. Kita lihat di sini ada dalam kurung adalah tanda berapa isi setiap kategorinya. Kalau kita klik beranda, secara otomatis nanti produk-produk tersebut akan tampil di slide shows dan di sini seperti itu. Nah, untuk order ini berkesinambungan dengan si pengguna. Ketika dia membeli sebuah barang, baru kita bisa lihat datanya di sini. Kalau tidak, ya kosong nantinya di sini. Oke, caranya seperti ini. Saya sekarang memposisikan diri sebagai pengguna website e-commerce-nya. Kita sekarang coba beli yang high heel. Kita klik beli. Kemudian kalau misalnya mau belanja lagi, dia secara otomatis akan masuk ke keranjang. Tapi kalau tidak, kita tinggal selesai saja. Kemudian kalau kita belum punya login customer, kita klik customer baru di sini. Nah, kemudian misalnya nama lengkap Science Tech Smart ID. Oke. Emailnya saya copy saja, cara cepat saja. Email harus benar, harus valid. Saya matikan begini, kemudian di sini tambahkan @gmail.com. Passwordnya biar mudah, 1234 saja, 1234 saja. Pilih kota, misalnya di Gisting. Kemudian di sini kodenya 0EE42E. Alamat misalnya Jalan Lanbau, RW RT 00101, Kecamatan Gisting, Kap Tanggamus. Oke, setelah itu klik send, secara otomatis kita harus hafal sehingga nanti waktu pas beli kita tinggal tidak perlu lagi untuk membuatnya.
Oke, setelah itu kita tinggal melihat orderan kita ini. Kita sudah ada keterangan di sini, lakukan pembayaran rekening segala macam. Nah, proses transaksi selesai ini secara otomatis dia akan masuk datanya ke order. Kita sebagai adminnya, kita klik order, secara otomatis Sainsec Smart IT telah membeli. Di sini nomor ordernya 29, klik detail, klik OK. Nah, di sini tugas kita hanya memvalidasi atau mengkonfirmasi bahwa si A ini sudah bayar atau belum, sudah lunas atau belum. Kita tinggal ubah statusnya di sini. Setelah kita klik lunas, klik ubah di sini, otomatis nanti di sini akan ada keterangan. Udah, yang dipakai ulangi lagi. Oke. Nah, secara otomatis kalau misalnya si A atau Sainsec tadi sudah beli, secara otomatis dia harus benar-benar bisa membaca tata cara untuk pembayaran atau tata cara untuk pembelian di website ini. Oke, seperti ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini sampai order. Kemudian untuk ongkos kirim itu bisa kita edit juga sesuka kita. Kemudian berdasarkan data, misalnya di gisting itu free. Kemudian misalnya ada, di sini misalnya daerah Papua belum masuk, kita tambahkan ongkos kirimnya di sini Papua berapa, misalnya per kilonya 100.000 tuh sesuai harga ini ya. Kemudian cara pembelian kita bisa edit juga di sini. Kemudian hubungi kami, merupakan interaksi antara pengguna dengan admin melalui buku tamu ini. Kalau kita ketik buku tamu, kemudian kita ketikkan apa yang mau ditanya. Seandainya misalnya subjek harga barang, misalnya di sini kita tuliskan E1260A, pesannya harga sepatu pantofel kicker yang ukuran 43, warna hitam, tipe E14 misalnya, berapa harganya, berapa harga netnya, jajak menawar ya. Oke, setelah itu kita klaim, secara otomatis dia akan masuk ke sini seperti ini. Nah, kita bisa membacanya dengan mengklik alamat email yang di sini yang ada garis atau berwarna biru ini. Nah, kita akan melihat di sini. Oke, nah setelah ini kita bisa membalasnya. Nah, 200.000 misalnya. Kirim. Email telah sukses terkirim ke tujuan. Berarti balasan kita secara otomatis nanti akan masuk ke email yang tadi melakukan input buku tamu. Jadi nanti si A ini ya, kita masuk coba Sainsec@gmail.com 1234. Oke, kita sudah masuk ya setelah buku tamunya. Nah, berarti tadi pesan yang net yang ini
yang ini tadi secara otomatis balasan kita tadi langsung kekirim ke emailnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah bank. Bank ini hanya informasi untuk pengiriman, jadi atas namanya, nomor rekeningnya, bank apa itu disesuaikan dengan pemilik dari website ini. Begitu saja. Setelah ini akan dibuatkan tutorial tentang desain dari website secara sederhana saja, tidak harus perlu coding-codingan, karena kalau membutuhkan pemahaman di coding itu waktunya akan tidak cukup, akan lama sekali. Oke, misalnya jadi toko sepatu. Oke, kita update secara otomatis. Kalau nanti kita lihat di brandnya, kita akan melihat di sini jadi toko sepatu semua. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.